Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 487, aku sudah sembuh. Jadi, keduanya berencana memanfaatkan kejadian ini untuk mengembalikan Huran ke keadaan normal. Tentu saja, baik keluarga Seng maupun keluarga Hu, semuanya akan berubah drastis. Setelah mengambil keputusan, Huran tertidur di ranjang rumah sakit. Dibandingkan dengan Seng Mansion dan Hu Mansion, dia merasa tempat tidur di rumah sakit lebih nyaman. Keesokan harinya, dokter telah mengidentifikasi semua alergen yang membuat Huran alergi, sehingga mereka dapat mengambil tindakan pencegahan di masa mendatang. Pada pukul 9, Gu Ziling datang mengunjungi Huran. Ia membawa serta para pelayan keluarga Seng. Sementara itu, Huran sedang beristirahat dengan mata terpejam. Ia tidak berniat untuk mengakui kehadiran Gu Ziling. Tentu saja, Gu Ziling tidak bisa merasakan sesuatu yang istimewa dengan Huran yang sekarang tampak sakit dan lemah. Jadi dia berkata kepada kakak ketiga, kamu masih harus pergi bekerja. Aku bisa menjaga kakak ipar. Tidak perlu. Xiaoran sudah bisa bangun dari tempat tidur. Kita akan pulang sendiri nanti. Kata kakak ketiga dengan tenang. Apakah kamu benar-benar tidak marah padaku karena ini? Aku sama sekali tidak berniat untuk bersaing dengan kakak kedua. Namun, tindakanmu membuatku merasa perlu untuk bertindak, jadi aku tidak akan menyia-nyiakan usahamu. Kakak ketiga menyeringai. Bisakah kamu? Jangan lupa aku punya kakak ke-8 yang akan mendukungku. Kalau kau membuatku terlalu cemas, kita bisa menghadapi malapetaka bersama-sama, teriak kakak ketiga. Lagi pula, aku benar-benar harus berterima kasih padamu, kakak ipar kedua. Gu Ziling mengerutkan kening. Dia tidak mengerti apa maksudnya. Tentu saja dia belum mau menjelaskannya padanya. Dia segera menyelesaikan prosedur pemulangan dan membawa Huran pulang. Huran tidak akan sekadar memberitahu keluarga Seng dan keluarga Hu bahwa dia telah pulih. Dia ingin menunggu semua orang sebelum dia menampilkan penampilan terbaiknya. Jadi, kakak ketiga menelepon ayah mertuanya untuk mengundangnya makan malam. Kakek Seng tidak tahu apa yang sedang dilakukannya, jadi ia membiarkan dapur menyiapkan pesta lezat untuk malam itu. Gu Ziling mengira kakak ketiga hanya berencana untuk mengeluh lagi seperti anak SD. Jadi, dia sama sekali tidak peduli tentang hal itu. Lagi pula, bahkan Huran tidak tahu bahwa dia sendiri alergi terhadap madu. Meskipun demikian, Gu Ziling tidak menyangka bahwa langkahnya telah menyebabkan lahirnya lawan yang sangat kuat. Sebenarnya, Gu Ziling selalu berpikir bahwa dia akan mampu bersaing dengan Mu Qi. Meskipun mereka tidak memiliki banyak kesempatan untuk berhadapan langsung, Mu Qi selalu menjadi orang yang sangat ingin dia lawan. Namun, Xiao Qi paling membenci persaingan antar wanita. Bukan karena dia tidak tahu caranya, dia hanya tidak peduli. Ketika Mu Qi punya waktu untuk melakukannya, dia lebih suka menggunakan waktu itu untuk membantu profesornya memecahkan lebih banyak kasus. Dia jelas berbeda dari wanita seperti Gu Ziling yang selalu mengejar perasaan superioritas. Oleh karena itu, dia bersikap acuh tak acuh terhadap Gu Ziling. Namun, sekarang, wanita jalang ini terus-menerus menyiksa kakak ketiga. Dia pikir dia tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan untuk memberi pelajaran pada Gu Ziling. Jadi, alih-alih hanya tampil di acara makan malam amal, Mu Qi memutuskan untuk mengubah rencananya. Dia pikir dia harus berdandan dan membuat semua orang kagum saat dia tiba di tempat itu. Bagaimanapun, dia adalah wanita Seng Xiao. Dia pantas mendapatkan pujian dan kekaguman dari orang lain. Makan malam amal akan diadakan 4 hari lagi. Namun, Lin Wan sengaja merencanakan lamarannya 1 malam sebelum makan malam amal. Mungkin karena ia ingin menyemangati Lu Qianqian, ia memilih untuk melakukannya malam itu. Hal-hal baik tampaknya terjadi satu demi satu. Sayangnya, dia bukan bagian dari keluarga Seng. Kalau tidak, dia pasti bisa mengalahkan Gu Ziling dalam hitungan menit. Untuk itu, Mu Qi menelepon Seng Xiao. Xiao, ambilkan aku gaun yang paling cantik. Aku ingin menamparkan wajah Gu Ziling dengan keras. Kupikir permintaanmu untuk membuat gaun adalah untuk menikahiku di luar negeri. Apakah kamu masih memikirkannya? Seng Xiao menjawab dengan wajar. Sudah kubilang aku percaya pada hubungan kita. Tapi aku sudah tua, kata Seng Xiao dengan nada licik, kamu baru berusia 20 tahun, tapi aku sudah berusia 28 tahun. Lebih aman bagiku untuk memasukkan namamu ke dalam daftar keluarga. Tapi, kau bahkan belum melamarnya. Mu Qi cemberut. Apakah kamu menolak untuk menikah denganku? Tidak ada yang melamar sepertimu. Mu Qi tidak berdaya. Maksudku, meskipun aku sangat ingin menikahimu. Tapi, kau tahu, semua gadis suka dilamar karena itu tradisi. Dimengerti. Seng Xiao menutup telepon setelah mengucapkan sepatah kata padanya. Mu Qi menatap ponselnya sebentar. Apa yang dia pahami? Feng Shanshan melihatnya menatap kosong ke angkasa, jadi dia menyenggolnya. Kembalilah sekarang. Tahukah kamu apa yang polisi temukan tentang kasus ini? Bayi yang meninggal itu adalah anak laki-laki pria itu. Wanita lain yang mengandung anak itu untuknya.
Rupanya, setelah kematian istrinya, dia tidak menyerah untuk memiliki seorang anak laki-laki. Jadi, dia mencari wanita lain. Mengapa dia begitu terobsesi untuk memiliki seorang putra? Mu Qixi mendesah. Lalu apa? Sayangnya, wanita ini mengalami komplikasi saat mengandung bayi. Jadi, saat usia kandungannya 7 bulan, dia baru tahu bahwa nyawanya terancam. Saat itu, keluarganya meminta bantuan rumah sakit untuk menggugurkan kandungannya. Namun, karena tahu bahwa bayinya laki-laki, pria itu tidak mengizinkannya. Dia bahkan mengurung wanita itu. Setelah itu, bayi laki-laki itu lahir dan wanita itu hampir kehilangan nyawanya. Dia menjadi gila. Apakah mereka sudah tahu siapa pembunuhnya? Anggota keluarga wanita itu terlibat dalam hal ini. Kakak laki-lakinya dan orang tuanya. Mereka saling melindungi. Mu Qixi menghela napas sekali lagi. Aku tidak tahu kenapa. Setiap kali aku terlibat dalam suatu kasus, aku akan merasa lelah. Meskipun sebagai dokter forensik aku seharusnya tidak memiliki pendapat pribadi tentang masalah ini, aku hanya ingin berbagi denganmu bahwa menurutku dia meninggal secara tidak adil. Sebagai dokter forensik, kami harus menjalankan tugas kami. Kami tidak dapat melakukan apapun terhadap hal-hal seperti itu. Feng Shanshan melepas jas lab putihnya dan meninggalkan laboratorium forensik. Meskipun mereka hanya sedikit berinteraksi di kampus, mereka telah menjadi mitra terbaik di laboratorium forensik. Mu Qixi menatap tubuh yang dulu dia takuti. Namun, tiba-tiba, dia tidak merasa takut lagi. Saat itu pukul 6 sore. Papa Lu tiba di Seng Mansion. Kakek Seng menyambut mertuanya dengan tangan terbuka. Aku penasaran apakah Bowen punya hal penting yang ingin dia sampaikan kepadaku sehingga dia memintaku datang. Seng Bowen adalah nama kakak ketiga. Dibandingkan dengan Seng Xiao dan Seng Kai, dia sesuai dengan namanya sebagai orang yang setia, jujur, dan hangat. T.N. Bowen secara kasar berarti kaya akan karakter. Saya juga tidak tahu apa yang sedang dilakukan anak itu. Kita akan tahu saat dia datang, kata kakek Seng, silakan duduk di kursi utama, ketua Hu. Keluarga Seng yang lain segera duduk. Saat itu, kakak ketiga membantu Huran masuk ke ruang tamu. Xiaoran, kamu di sini. Papa Hu sangat gembira saat melihat putrinya. Kalian berdua, kemarilah dan duduklah di sini, teriak kakek Seng. Namun, Huran tidak duduk. Dia berjalan langsung ke ayahnya dan berkata dengan jelas, Ayah. Papa Hu merasa aneh, tetapi dia tidak tahu mengapa. Baiklah, Xiaoran. Duduklah. Saya sudah pulih.